Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mardianto, NIM 2261101140. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai capital budgeting. Di sini saya sudah memiliki contoh kasus, yang mana contoh kasusnya PT Pelita merencanakan untuk membuka usaha L dan usaha S. Investasi yang dibutuhkan masing-masing adalah 1.000 juta, di mana 200 juta dibutuhkan untuk modal kerja dan 800 juta dibutuhkan untuk investasi. Struktur modal perusahaan saat ini adalah sebagai berikut: hutang 25%, saham preferen 15%, dan saham biasa 60%. Data-data lain adalah sebagai berikut: ada suku bunga yang dianggap bebas resiko adalah 6%, return yang diharapkan 10%, pajak 30%, perusahaan resiko pasar 1,2, harga pasar saat ini adalah 1.000, dividen yang akan dibagikan tahun lalu 200, dan investnya yang diketahui 10%. Untuk mendapatkan dana ini, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai 1.000. Dengan biaya emisi yang menerbitkan obligasi ini adalah sekitar 75 per lembar. Kupon yang ditawarkan 12% per tahun. Obligasi tersebut diterbitkan selama 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan dana investasi. Perusahaan akan menerbitkan saham referensi sebanyak 1.000 lembar dengan harga 1.050, 100 maksud saya per lembar. Dividen yang akan diberikan sebesar 125 dan biaya emisi saham 2%. Laba dan perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi adalah sebesar 300 juta. Sisanya dipenuhi dengan penerbitan saham baru dengan biaya emisi. Sahamnya 20%. Mohon maaf, 2% ya. Dengan investasi sebesar 100 juta diharapkan akan memperoleh cash flow sebagai berikut. Di sini ada usaha L dan usaha S yang kita diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Kita akan menggunakan analisa payback, yang mana payback discount factor, NPV, IRR, dan MRR. Crossover dan analisa resiko. Selanjutnya, struktur modal yang di sana kita ketahui, kita akan memberikan kita akan berhutang atau menerbitkan obligasi. Kemudian saham preference, saham biasa, dan saham baru. Di sini kita buat dana komposisi, cost COC, dari data yang diketahui, perusahaan akan menerbitkan obligasi sebesar 250 juta dengan nilai parinya sebesar 1.000. Di mana artinya kita akan memberikan kemudian untuk saham preference, suatu perusahaan akan memberikan saham preference sebanyak 100.000 lembar dengan harga 1.500 dikali 100
sama dengan ya hasilnya dananya tadi adalah 1.000 juta, saham biasa dengan laba yang ditahan perusahaan bisa dimanfaatkan untuk mendanai investasi sebesar 300 juta. Berarti saham biasa ada 300 juta. Sisa saham ya sisanya adalah yang dibutuhkan, yaitu berupa saham baru, yang mana saham baru jadi sisanya kita bisa cari ya. Kemudian untuk sebuah komposisinya kita cari dengan cara seperti ini. Yang mana untuk kosnya yang ingin kita cari adalah WACC-nya. WACC-nya average cost of capital, cost of ya capital K di sini kita akan mencari cost untuk yang pertama. Ini adalah hutang pada obligasi yang mana pada obligasinya tahun cash flow-nya dari tahun 0 sampai ya yang diketahui tadi mulai dari tahun 0 sampai 5 tahun dengan kuponnya adalah 12% dengan ya kupon per tahun 12%. Karena 1.000 ya dengan kupon 2%. Di sini adalah tahun 0 kita mendapatkan investasi 1.000. Namun di dalam soal ada dijelaskan kalau di dalamnya ada biaya emisi, yang mana biaya emisinya sebesar Rp75. Artinya kita ya yang akan kita terima hanya 925, kemudian setiap tahunnya suatu perusahaan harus membayar, dinamakan kupon, yaitu kuponnya sebesar 12% dalam setiap tahunnya. Di dalam tahun kelima juga kita harus membayar 1.000 untuk cash ya, untuk sebuah modal yang kita berikan sebesar 1.000 lembar ya, yang mana 1.000 lembar karena 1.000 lembar ini adalah biaya bunganya. Di sini kita total ya untuk mencari biaya bunga dengan rumus IRR yang mana kita baiklah
di sini apa yang sudah saya paparkan tadi ya, untuk saya lanjutkan ya, untuk kita gunakan pada rumusan sebuah produk yang sebenarnya ya, untuk menambahkan adanya perkalian antara komposisi dengan cash flow-nya. Ini adalah cash flow-nya. Di sini kita bisa cari untuk sebuah return-nya ya. Kemudian untuk sebuah variannya dan standar deviasinya. Standar deviasinya returnnya jika kita mengabaikan untuk tahun nolnya. Bagaimana jika kita lihat returnnya usaha L lebih besar ya ketimbang usaha S, dan untuk return portfolionya ya, kita menghitung varian ya. Sini ya, kita lihat varian ya, untuk return fee-nya itu lebih kecil ya. Coba di sini kita coba untuk mencari standar deviasi standar deviasi atau resikonya ya, jika menggunakan portfolio itu lebih kecil resikonya. Kita lihat ya, kita mencari CV-nya ya. Sini besar 5,27% ya, 9,95% dan 2,32% ya. Di sini bagaimana dengan korelasinya? Untuk mencari korelasi satu yang artinya kita usaha L ya menurun seperti ini, maka usaha S akan naik ya. Begitu pula dengan jika usaha L naik, usaha S akan menurun, cenderungnya seperti itu. Kalau kita lihat ini adalah sebuah bentuk korelasi ya. Di sini adalah bentuk portfolionya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ini yang bisa saya sharing untuk kesempatan ini. Mungkin lebih dan kurang, kalau ada dari penjelasan saya yang kurang di sana sini, saya mohon maaf. Untuk kedepannya nanti untuk lebih diperjelaskan lagi.
Maka dari itu saya mohon saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi, dan dipangkat N. Stop. Disebut juga NPV. Di sini kita mau cari NPV. Dan yang ini ya. Oke. Kemudian ini kita totalin. Tambah. Sama ya. Ini adalah NPV-nya. Kemudian kita juga bisa mencari di sini IRR sama MIRR. IRR kemudian MIRR. Finance spread-nya, minusnya 10%. Kita lanjutkan untuk mencari payback-nya. Harusnya payback-nya duluan ya, karena saya mau cari menggunakan rumus dulu. Ini payback-nya lagi. Payback-nya cara untuk mencari payback-nya kita bisa gunakan ini min 1000 ini kita minuskan, lalu kita kurangi dengan cash flow di tahun pertama, kemudian untuk di tahun kedua dan seterusnya hingga dia minus. Nah, di sini dia minus. Artinya di tahun ketiga, keempat dia minus. Kita harus mencari berapa bulan, ya, berapa bulan ininya. Kali 12.
berarti 8 bulan. Kita harus mencari harinya lagi. Ini kita kurangi 8 kali 30 hari, 17 hari. Kesimpulannya, untuk bebek usaha L ini kita membutuhkan waktu 3 tahun, 8 bulan, dan 17 hari. 3 8 bulan, 17, 16 ya, kita 18 ya, kita genapkan jadi 18 hari. Yang
sharing untuk kesempatan ini. Mungkin lebih dan kurang kalau ada dari penjelasan saya yang kurang di sana sini, saya mohon maaf. Untuk kedepannya nanti untuk lebih diperjelaskan lagi. Maka dari itu saya mohon saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.